Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi pupuk dolomit. Sepenting apa sih? Karena ada pertanyaan seperti ini, teman-teman. Bang, fungsi dolomit itu apa? Sepenting apa harus kita gunakan dalam perkebunan kelapa sawit? Nah, nanti kita akan bahas ya tipis-tipis lah. Semoga ini bisa menjadi literasi teman-teman dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Namun, sebelumnya teman-teman, saya disclaimer seperti biasanya, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang memang sudah saya terapkan di kebun saya selama ini, atau yang saya amati dari kebun-kebun di sekitar saya dan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di sekitar saya. Jadi ini memang pure pendapat pribadi, pengalaman pribadi yang semoga saja saya harapkan apa yang saya sampaikan di sini bisa menambah literasi, setidaknya sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, dan semoga saja ini bermanfaat. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita akan berbicara masalah pupuk dolomit. Nah, pupuk dolomit ini perlu kita ketahui kandungannya itu adalah magnesium, atau ada juga di dalamnya kalsium oksida atau CaO, dan juga magnesium oksida atau MgO. Itu apa namanya unsurnya, itulah ya, unsur kimianya seperti itu. Nah, kapur dolomit ini biasanya teman-teman bukan hasil dari ekstraksi bahan kimia seperti urea, KCl, TSP, NPK dan lain sebagainya. Dan pupuk dolomit ini memang pupuk alami yang memang pembuatannya itu dari alam atau dari batuan kapur. Dari batuan kapur yang memang dihaluskan, dan batuan kapur itu memang mengandung magnesium yang memang lumayan cukup tinggi sehingga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan, salah satunya ya kelapa sawit tentunya, seperti yang akan kita bahas. Nah, fungsinya apa sih untuk kelapa sawit? Magnesium itu fungsinya untuk apa? Sepenting apa sih harus kita gunakan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit? Nah, ini yang harus kita ketahui bersama teman-teman. Kita harus banyak-banyak literasi, kita harus banyak-banyak pengetahuan, sehingga nanti apa yang kita laksanakan di kebun kita ini memang benar-benar efektif dan efisien. Itu teman kuncinya. Sebenarnya sepenting apa sih dolomit? Ya, sangat penting teman-teman. Kalau menurut saya sangat-sangat penting. Namun bukan hanya pupuk dolomit saja yang penting. Pupuk yang lain itu juga sangat-sangat penting. Dan intinya, bertani kelapa sawit itu yang terpenting adalah melakukan pemupukan secara maksimal. Jadi seluruh pupuk, seluruh jenis pupuk itu sangat-sangatlah penting, termasuk pupuk dolomit, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk TSP, KCl, NPK dan lain sebagainya, boron itu juga lumayan cukup penting. Nah, fungsi magnesium ini teman-teman, yang pertama yang sering kita dengar adalah untuk menetralkan tanah. Mengapa pupuk dolomit ini dikatakan sebagai pembenah tanah? Karena begini teman-teman konsepnya. Pupuk dolomit ini mengandung pH basa atau pH tanahnya ini lumayan cukup pH pupuknya ini lumayan cukup tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa pupuk dolomit ini sifatnya adalah pH basa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa tanah atau alam, ya tentunya tanah itu biasanya kondisinya cenderung ke asam. Mengapa bisa dikatakan asam atau pH-nya terlalu rendah? Karena teman-teman banyak sekali faktor-faktor yang bisa mengakibatkan tanah ini menjadi asam. Salah satunya yang perlu kita ketahui adalah hujan. Hujan yang terlalu tinggi, curah hujan yang terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan pH tanah menjadi rendah atau sifatnya asam. Mengapa? Karena di dalam hujan itu banyak sekali mengandung nitrogen atau urea kalau bisa kita sebut. Karena efek dari
antara petir udara dengan H2O itu akan bereaksi menjadi nitrogen. Itu yang saya baca teman-teman, itu literasinya. Karena di dalam udara ketika H2O bertemu dengan energi listrik, maka akan menghasilkan unsur nitrogen. Nah, nitrogen ini ketika sampai ke tanah, maka akan menurunkan pH tanah dan sering kita sebut dengan asam atau sifatnya asam. Nah, akibat keasaman tanah dari curah hujan yang cukup tinggi ini harus kita perbaiki dengan menambah pupuk yang mengandung pH basa, yaitu dolomit. Itu akibat hujan. Yang kedua teman-teman, akibat erosi dari air hujan atau akibat dari penggerusan atau dari penggunaan herbisida, itu bisa meningkatkan keasaman tanah atau menurunkan pH tanah teman-teman. Akibat erosi humusnya hilang, kemudian akibat penyemprotan yang terlalu sering sehingga tanah itu menjadi kering dan unsur hara itu menjadi lebih tidak terdapat di sana lagi, humus-humusnya itu menjadi kering dan akhirnya menurunkan pH tanah dan bersifat asam. Itu teman-teman, akibat kemarau yang terlalu kering juga bisa mengakibatkan pH yang terlalu asam, atau daerah yang memang berlahan gambut, berpasir dan lain sebagainya itu juga biasanya cenderung bersifat asam, atau rawa-rawa itu cenderung bersifat asam. Maka dari itu kita memerlukan pupuk yang bersifat basa untuk menyeimbangkan pH tanah, sehingga ketika pH tanah itu terlalu rendah dan kita berikan pupuk dengan pH yang cukup tinggi, maka menjadi seimbang karena pH normal itu sekitar 7 hingga 8. Itu range-nya dari pH yang seimbang. Karena teman-teman, ketika tanah itu cenderung ke asam atau cenderung ke basa, maka nutrisi-nutrisi yang ada di tanah itu tidak akan bisa diserap oleh tumbuhan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika tanah itu terlalu asam, maka nutrisi itu tidak bisa diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan itu akan menjadi malnutrisi kalau manusia ya. Jadi defisiensi mineral atau defisiensi nutrisi untuk tumbuh kembang kelapa sawitnya itu. Jadi memang kita harus bisa menyeimbangkan tanah. Nah, pemberiannya seperti apa teman-teman? Pemberiannya itu ketika kita menggunakan pupuk kimia. Nah, satu lagi, akibat dari penggunaan pupuk kimia yang terlalu sering, maka itu juga akan menurunkan pH tanah atau meningkatkan keasaman tanah, karena pupuk-pupuk yang kita berikan unsur NPK itu nitrogen, kalium dan fosfat fosfor itu semuanya bersifat asam teman-teman, termasuk NPK. Hanya nitrat saja yang bersifat basa, dan tentunya nitrat juga kebutuhannya cukup kecil teman-teman, sehingga kita memberikannya secara mikro saja, tidak terlalu banyak seperti nitrogen. Dan akibat dari pemberian pupuk-pupuk yang memang bersifat asam itu juga akan meningkatkan menurunkan pH tanah atau meningkatkan keasaman tanah. Nah, selain untuk menyeimbangkan pH tanah atau menjadi pembenah tanah, magnesium ini juga sangat sangat bermanfaat untuk fotosintesis teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya baca bahwa magnesium itu mengandung klorofil yang bisa membuat daun itu menjadi lebih hijau dan lebih maksimal dalam fotosintesis. Nah, ternyata sangat penting teman-teman, dari fungsi dolomit ini bukan hanya menyeimbangkan tanah, tetapi magnesium ini bisa untuk menghijaukan daun. Nah, maka dari itu sering kita dengar atau sering kita ketahui bahwa ketika ada sawit yang daunnya menguning, maka pupuk apa yang harus kita berikan? Yaitu pupuk dolomit. Karena alasannya adalah selain untuk menyeimbangkan pH tanah, bahwa magnesium ini juga mengandung zat yang untuk menciptakan klorofil, sehingga daun itu menjadi lebih hijau dan lebih aktif lagi dalam fotosintesis. Ternyata sangat penting teman-teman. Ya, itulah pengetahuan yang saya miliki, semoga bermanfaat. Dan rotasinya seperti apa? Oh ya, rotasinya seperti apa?
seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kalau saya melakukan rotasi dalam 1 tahun 3 kali teman-teman, bulan pertama saya lakukan dolomit, kemudian TSP, bulan ketiga KCL, bulan keempat itu bulan ketiga urea, bulan keempat KCL. Lalu kemudian bulan kelima saya lakukan dolomit lagi, TSP, urea, KCL, dolomit, TSP, urea, KCL. Terus seperti itu teman-teman. Jadi setiap bulan saya melakukan pemupukan meskipun dalam jumlah atau dosis yang kecil. Dan saya harap walaupun kecil, saya terus mencukupi kebutuhan dari kebun kelapa sawit saya. Dan nanti ketika saya sudah sukses dalam berkebun kelapa sawit, maka akan saya tingkatkan dosisnya. Itu cita-cita saya teman-teman. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.